Selamat pagi semuanya. Gimana nih kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allah Akbar. Masya Allah, semangat banget nih pagi ya. Selalu. Siap banget nih buat belajar ya. Iya, Bu. Oke, sebelum memulai pembelajaran, habisnya kita berdoa dulu. Boleh kepada ketua kelas, Hasna? Iya. Sebelum kita belajar, lebih baik alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati mulai. Amin. Doa selesai, Ibu. Ya, terima kasih Hasna. Semoga pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar dan bisa mendapatkan ilmu yang barokah. Amin. Selanjutnya Ibu bakal absen dulu nih. Kehadirannya yang dipanggil jawab hadir ya dan nama tangannya. Bisa? Bisa, Ibu. Ibu Maulida Farhana, Hadir, Ibu. Yulja Hasyati, Hadir, Bu. Rida Wardan Utaura, Hadir, Ibu. Masya Allah, hadir semua nih ya. Semangat banget buat belajar materi PAI. Ya, langsung saja nih. Ya, sebelum masuk ke materi hari ini, Ibu mau nanya dulu, minggu kemarin kita belajar apa sih? Sifat munafik dan keras hati, Ibu. Sifat munafik dan keras hati. Apa sih sifat munafik? Jadi kalau berkata itu dia berbohong atau dusta. Terus kalau berjanji dia mengingkari amanat dan berkhianat. Gitu, Ibu. Nah, itu anak-anak nama dari minggu lalu bahwasannya sifat munafik dan keras hati itu harus kita hindari. Dimana jadi sifat orang munafik yaitu ada kalau dia berjanji dia mengingkari, dia berkata dia berdusta dan dia diberi amanat malah berkhianat. Dan kita harus menghindari sifat tersebut karena sifat tersebut tidak mencerminkan kita sebagai umat muslim yang beriman. Dan hal itu selaras dengan materi kita hari ini yaitu tentang bukti beriman, yaitu memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan dan menutupi aib orang lain. Tapi di hari ini kita bakal bahas 3 sub yang pertama dulu nih, yaitu memenuhi janji, mensyukuri nikmat dan memelihara lisan. Sebab yang selanjutnya itu di minggu depan. Nah, sebelum masuk ke tujuan pembelajaran, Ibu mau tanya dulu nih, apa kalian pernah nggak sih ngerasa kayak kecewa banget ketika kalian udah buat janji, tiba-tiba di cancel? Kecewa gak? Kira-kira kayak siapa Ibu? Nah, sedih banget kan pasti. Nah, seperti Ibu bilang tadi kalau misalnya memenuhi janji itu adalah suatu keharusan bagi setiap muslim. Kemudian apa sih tujuan kita belajar hari ini? Yaitu untuk menganalisis cabang iman, mempresentasikan cabang iman itu yaitu memenuhi janji, mensyukuri nikmat dan memelihara lisan. Dan Ibu harap juga kalian bisa membiasakan sikap tanggung jawab untuk memenuhi janji, mensyukuri nikmat dan memelihara lisan. Boleh kita lanjut ke masuk materi yang pertama yaitu memenuhi janji. Apa sih itu memenuhi janji? Janji itu dalam bahasa Arab disebut akad. Sehingga kita sering dengar tuh yang namanya akad nikah, akad jual beli, dan di bahasa akad itu berarti perjanjian atau ikatan yang kuat. Jadi memenuhi janji merupakan sikap kita untuk menikmati apa yang telah kita sepakati, apa yang telah kita ucapkan bersama. Dan dalam Islam janji merupakan amanah yang harus dijaga dan juga ditepati. Dan di sini janji terbagi menjadi 2, yaitu janji kepada Allah dan janji kepada manusia. Janji kepada Allah yang tahu nggak apa? Syahadat ya. Kemudian janji kepada manusia itu seperti kita sehari-hari dan dia mau makan di mana nih, mau kerja di mana nih. Tuh, boleh dilanjut? Oke, ini terkait dalil Al-Quran mengenai kita harus memenuhi janji. Itu dalam surat Al-Isra ayat 34, yang artinya dan apabila janji sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya. Boleh dilanjut? Dan kenapa sih kita harus memenuhi janji? Apa manfaatnya? Yang pertama itu bisa menjaga kepercayaan orang lain, juga meningkatkan integritas dan kredibilitas diri kita, juga mendapatkan berkah dalam hidup, dan juga tadi menghindari sifat munafik. Lanjut. Dan ini akibat dari tidak menepati janji itu kebalikannya dari manfaat tadi ya. Kita bisa kehilangan kepercayaan, kita bisa mendapatkan dosa, dan juga merusak hubungan sosial serta menjadi orang yang munafik. Nah, lanjut. Nah, kita masuk ke sebab yang kedua.
Tapi sebelum masuk subbab yang kedua, dari subbab yang pertama itu udah udah paham belum? Ada yang masih paham ya? Lanjut ke subbab yang kedua, yaitu mensyukuri nikmat. Syukur itu berarti membuka atau menampakkan, atau juga bisa dengan pengakuan. Sedangkan nikmat itu berasal dari bahasa, yaitu pemberian anugerah kebaikan dan juga kesenangan yang diberikan manusia berupa rezeki, harta, keluarga maupun segala kesenangan yang lainnya. Jadi mensyukur nikmat yaitu kita mengungkapkan rasa terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah kita dapatkan, yang telah Allah berikan. Boleh dilanjut? Nah, berikut ini dari Al-Quran mengenai kenapa kita harus mensyukuri nikmat. Ada yang bisa bantu bacakan ayatnya? Ya, Tasya boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Artinya, ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Nah, terima kasih Tasya. Nah, itu ya anak-anak terkait kenapa sih kita harus bersyukur, karena Allah sendiri menjanjikan dalam Quran surat Ibrahim ayat 7 kalau misalnya kita bersyukur pasti bakal Allah tambah lagi nih nikmatnya, Allah bakal lipat gandakan. Tapi hati-hati juga kalau misalnya kita nggak bersyukur, kita kufur terhadap nikmat Allah, pasti bakal dapat balasannya, itu azab yang berat. Lanjut. Selanjutnya gimana sih cara kita bersyukur kepada Allah? Di sini ada 3 cara. Perhatikan lagi anak-anak. Di sini ada 3 cara, yaitu dengan hati, dengan lisan, dan juga dengan perbuatan. Dengan hati yaitu kita meyakini kalau misalnya semua nikmat yang kita dapatkan itu berasal dari siapa? Dari Allah yang terbanget. Kemudian dengan lisan kita dengan mengucapkan kata-kata yang baik, dengan mengucapkan alhamdulillah. Dan dengan perbuatan kita bisa menggunakan nikmat Allah dengan kebaikan, melakukan kebaikan. Contohnya apa sih kebaikannya? Dari mana ada yang ikutin contoh kebaikan? Nah, betul, amal bersedekah ya, dan juga bisa melakukan beribadah. Lanjut. Dan ini adalah hikmah atau manfaat dari kita bersyukur, yaitu Allah kasih yang akan dengan nikmat yang telah kita dapatkan, kemudian meningkatkan keimanan. Kita juga jauh lebih produktif karena kita bisa terhindar dari penyakit hati, yaitu iri dan dengki, sehingga hidup kita jadi lebih bahagia dan optimis. Selanjutnya itu ada akibat dari kita mengukurkan nikmat yang Allah kasih, gitu, yaitu tadi ya udah disebutin di Al-Quran bahwasanya kita dapat azab dari Allah Subhanahu wa taala terkena penyakit hati, tidak tenang dan juga mudah marah. Boleh lanjut? Nah, ini materi yang ketiga. Materi yang mensyukuri nikmat apakah sudah dipahami? Baik. Lanjut ke memelihara lisan. Boleh sebelumnya? Memelihara lisan atau menjaga lisan merupakan sikap kita untuk mengontrol ucapan apa yang keluar dari mulut kita agar sesuai dengan ajaran agama, terus juga menghindari perkataan yang menyakiti dan mencegah perbuatan dosa. Lisan itu merupakan hal yang berharga banget ya anak-anak, karena kalau misal kita nggak jaga, kalau misal kita sembarangan, itu pasti bakal menyakiti hati orang lain. Boleh dilanjut. Dan berikut ini dalil Al-Quran mengapa sih kita harus menjaga lisan. Ibu langsung bacakan artinya, yaitu wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Jadi kita dalam berkata kita harus berhati-hati, harus mengucapkan hal-hal yang baik, harus mengucapkan hal-hal yang benar. Boleh dilanjut? Nah, mari berdiskusi. Oke, sebelum berdiskusi, ada yang mau ditanyakan terkait 3 sebab tadi? Sudah paham semua? Sudah Ibu jawab. Kalau sudah paham semua, Ibu akan bagikan bahan diskusi kalian. Dan ini kelompoknya sudah sesuai dengan cara belajar kalian kan ya? Ibu minta kemarin sudah dibagikan. Ini kelompoknya visual. Sini ya, betul ya? Ini auditori.
satu nih di LKPD kan udah ada tuh tersedia kasusnya, tapi Ibu mau membahas sedikit kira-kira buat kelompok 1 pernah gak kalian mendengar kasus seperti ini? Belum Ibu. Belum ya? Ya jadi di sini itu ada kepala desa, di mana di desa Batu Sari juga diprotes karena warganya tidak protes warganya karena dia tidak menempati janji kampanye terkait pembangunan infrastruktur. Nah, kira-kira dari kelompok 1 kasus satu ini apa sih yang dilanggar dalam ini? Nah, gitu banget ya. Dari kasus satu ini kepala desa itu tidak memenuhi janji. Jadi kalian nanti diskusikan ya terkait pertanyaan selanjutnya apa sih jawabannya gitu. Dan buat kelompok 2 kira-kira pernah nggak dengar kasus mengenai korupsi? Nah ya, jadi dan di sini Ibu ngambil satu contohnya yaitu Julia Batubara, seorang mantan menteri sosial yang terbukti melakukan korupsi dan ia dijatuhi hukuman penjara 12 tahun. Kira-kira dari kelompok 2 apa sih? Ini apa sih dari materi yang tadi itu apa sih yang dilanggar di sini di kasus kedua ini? Yang dilanggar itu korupsi dana bansos Bu, yaitu bertentangan dengan tidak mensyukuri nikmat. Nah, ya pintar banget ya. Dan lanjut untuk didiskusikan selanjutnya mengenai dan untuk kasus yang ketiga yang kelompok 3 ini bisa disimak videonya. Nah, udah ya. Dari kelompok 3 bisa dipahami dari videonya. Ini melanggar apa? Dia mengatakan Kata-kata kasar Ibu kepada seorang ibu-ibu. Nah, jadi ucapannya itu dan proteksi email ya. Yang di dia berangkat dia nggak bisa memelihara bisa. Nah, sekarang kalian diskusikan dan kalian bisa mencari informasi seluas-luasnya dari internet, dari buku lain atau bahkan kalian boleh keluar nih untuk melihat tuh, untuk melihat misalnya tuh yang tadi mensyukur nikmat, kira-kira di luar sana nih ada apa aja sih, ada kegiatan apa aja sih orang-orang itu mensyukur nikmatnya gitu ya. Boleh kalian diskusikan satu menit. ada kesulitan. Ya, jadi masalah utamanya apa sih yang dari kasus ini intinya apa sih ya? Udah waktunya udah habis ya ada? Sudah semua? Nah, dan sekarang kalian presentasiin perwakilannya berdiri aja di tempatnya untuk membacakan dari hasil jawaban diskusi kalian dari kelompok berapa ya? Ada yang mau lanjutkan dulu dari kelompok berapa? Ya, ada yang dua. Tentang korupsi dana bansos itu dia itu bisa menurunkan kepercayaan terhadap pemerintah dan hukum. Nah, pencegahannya itu yaitu dengan selalu bersyukur, karena ya pokoknya intinya selalu bersyukur. Sudah Ibu. Nah, gimana teman-teman kelompok lain nih? Betul jawabannya? Betul. Oke, terima kasih sudah silakan duduk. Dan selanjutnya kelompok 1. Kelompok 1. Ya, kelompok 1. Durasi ayo. Durasi. Mbak berdiri boleh? Yang bicara. Pertanyaan nomor 1 itu masalah utama apa yang terjadi dalam kasus tersebut, perilaku apa saja dalam kasus tersebut yang bertentangan dengan nilai-nilai keimanan menurut ajaran Islam. Nah, masalah utamanya itu kepala desa tidak amanah atau tidak memenuhi janjinya. Terus perilaku apa saja dalam kasus tersebut yang bertentangan, perilakunya itu yang bertentangan dengan ajaran Islam itu tidak memenuhi janji dan tugasnya Ibu sebagai kepala desa.
Kemudian pertanyaan kedua itu, menurut kalian apa dampak dari perilaku tersebut jika dibiarkan dalam kehidupan masyarakat? Kalau dibiarkan itu nantinya akan kehilangan rasa kepercayaan. Terus yang udah itu. Dan cukup. Oke, terima kasih, silakan duduk. Gimana teman-teman kelompok yang lain? Apakah betul? Betul, betul. Pintar-pintar banget ya anak-anak itu. Boleh terakhir kelompok 3. Baik, kelompok 3. Silakan. Kelompok 3, jadi itu kan tadi Gus Bupa yang udah bisa memelihara lisan, jadi bisa menimbulkan perpecahan ibu, terus juga dan menurunkan martabat seseorang. Ya salah satunya itu profesi sinden gitu, dia menjelek-jelekan gitu. Nah, semestinya harusnya menjaga lisan dan juga menghormati sesama. Baik. Gimana kelompok yang lain? Setuju. Masya Allah, pintar-pintar banget nih anak-anak itu. Boleh kita apresiasi ke diri diri. Nah, dari tiga kasus tadi, kita bisa tahu ya bahwasannya kita tuh harus dengan memenuhi janji, harus memelihara lisan dan juga mensyukuri nikmat. Sekarang ada nggak anak ibu yang mau memberikan kesimpulan terkait pembelajaran hari ini atau tentang diskusi hari ini? Ya, ibu kesimpulan. Ada boleh siapa? Pokoknya dalam pembelajaran hari ini kita itu harus menepati janji dan selalu bersyukur serta menjaga lisan ibu agar hidup kita damai dan tentram. Ya benar banget ya yang dibilang Syarifah tadi, bahwasanya kita sebagai orang muslim, orang yang beriman, kita harus menepati janji, harus mensyukuri nikmat, harus memelihara lisan. Karena sejatinya orang-orang yang beriman itu tidak cukup dari hati, tapi juga tercerminkan dalam perilaku, tercerminkan dalam lisannya mereka. Oke, untuk selanjutnya ibu punya surat nih, surat refleksi untuk pembelajaran kali ini. Ini kalau Tensi, sudah ibu, tensi ya. sudah, ibu. Oke, kalau sudah langsung ke sini ya. Ibu. Masya Allah. Ya, refleksi ini bakal jadi penilaian ibu juga nih terkait pembelajaran ibu hari ini gimana sih? Apakah kalian sudah mengerti ya? Oke, terima kasih. Dan ibu selanjutnya bakal informasikan terkait tugas. Kalian bakal punya 2 tugas, yaitu yang pertama evaluasi mandiri. Kalian bakal mengerjakan soal-soal dari kuisis yang nanti ibu akan kirim ke grup WA, dan deadline-nya itu sampai jam 6 ya, cukup ya? Kemudian yang kedua yaitu kalian membuat resume materi hari ini secara kelompok. Tadi kan kelompok udah dibagi tuh berdasarkan cara belajar kalian. Nah kalian bebas tuh menentukan menyajikan hasilnya tuh kayak gimana sih? Bisa dalam bentuk infografis atau bisa dalam bentuk tulisan aja atau bisa dalam bentuk video. Itu ya untuk detailnya sampai minggu depan kalau untuk yang meresum. Bisa dipahami? Bisa ibu. Baik, kita udah di akhir pembelajaran hari ini. Marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca doa. Oke, ibu, ya. Kalau saya sudah belajar hari ini, mari kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, terima kasih Hasna dan terima kasih anak-anak ibu yang hebat. Sampai jumpa di minggu depan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.